Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah, fi kamali sihati wal afiyah wa fi amalil istiqamah. Anda panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, selalu istiqomah dalam melakukan amal ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan Anda yang punya usaha, saya doakan semoga usahanya maju, jualannya laris, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini ada satu kenikmatan yang sangat agung, yaitu nikmat sehat. Karena mungkin banyak orang itu kurang bersyukur atas satu nikmat itu, nikmat ini yaitu nikmat kesehatan. Sehingga apa? Menganggap bahwa yang namanya sehat itu ya hal yang biasa. Padahal mohon maaf, Anda punya uang ratusan juta, Anda punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya sawah hektaran, tapi Andanya nggak sehat. Kira-kira bagaimana? Tentu tidak ada nikmatnya. Maka yang namanya kenikmatan berupa kesehatan badan, kesehatan rohani, kesehatan jasmani itu adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Karena kesehatan juga kita ibadah bisa enak, buat sholat enak, buat puasa enak, buat zikir enak. Karena kita sehat juga buat bekerja enak, buat berusaha juga enak. Nah, kalau seseorang itu sakit, ya mohon maaf, aktivitasnya akhirnya terganggu. Nah, berkaitan dengan yang namanya kesehatan, nikmat kesehatan para jamaah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berikhtiar agar badan kita diberikan kesehatan, tidak lain tidak bukan agar kita senantiasa bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam bekerja, dalam berkeluarga, misalnya seperti itu. Maka misalnya pada saat ini Anda sedang diberikan ujian berupa rasa sakit atau mempunyai penyakit, mau itu penyakit yang ringan, mau penyakit itu yang berat, Anda jangan putus asa. Karena yang namanya kullu da'in dawaun, setiap penyakit, seberat apapun penyakit itu ada obatnya. Wa idza mariddu fahuwa yashfin, dan ketika kita sakit Allah pula lah yang menyembuhkan kita. Tapi ingat bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah juga harus berikhtiar agar kita yang mungkin pada saat ini mempunyai penyakit, ya, atau kita sedang sakit, dirawat di rumah sakit, kita harus senantiasa tetap berikhtiar mengharap agar kita disembuhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, salah satu ikhtiar para jamaah yang bisa Anda lakukan agar Anda, tubuh Anda, badan Anda selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, atau Anda yang sedang sakit agar bisa cepat sembuh, agar penyakit dalam diri Anda cepat dihilangkan oleh Allah, atau ada aura yang tidak baik dalam diri Anda cepat
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa melakukan ikhtiar yang akan saya jelaskan, yaitu ikhtiar bagaimana ketika seseorang meminum air dengan cara ini, biizni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bikaromatillah, insyaallah segala penyakit akan sembuh, badan akan dijaga, tubuh akan diberikan ibaratnya tameng dari segala mara bahaya hal yang tidak baik. Nah, caranya seperti apa? Jadi cara ini Anda bisa lakukan minimal setidak-tidaknya itu sehari 2 kali, ketika pagi Anda baru bangun tidur atau setelah Anda mau tidur. Anda minum air putih, air putih. Anda membaca sholawat seperti ini, membaca doa seperti ini sebelum Anda meminum air pagi hari. Misalnya Anda mau minum air putih ya, Anda baca lafaz seperti ini. Nawaitu syafa'i bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya ma'uz zamzam yukri'us salam. Nawaitu syafa'i bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya ma'uz zamzam yukri'us salam. Nawaitu syafa'i bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya ma'uz zamzam yukri'us salam. Nawaitu syafa'i bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya ma'uz zamzam yukri'us salam. Kemudian Anda Bismillahirrahmanirrahim, baru Anda meminum air. Itu di pagi hari. Begitu juga ketika mau tidur, Anda juga melakukan amalan seperti ini, meminum air putih dulu dengan bacaan yang tadi saya jelaskan, kemudian Anda minum air ini. Insya Allah, jika ini Anda rutin lakukan, badan Anda, tubuh Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Bukan hanya penyakit medis, tapi juga penyakit non medis. Bukan hanya akan dijaga dari penyakit medis dan non medis, tapi Anda juga tubuh Anda akan dijaga dari gangguan-gangguan yang tidak terlihat, atau gangguan-gangguan gaib atau energi-energi yang tidak baik. Dan ketika misalnya pada saat ini, mohon maaf, dalam tubuh Anda ada sakit, ya, stroke, tumor, atau apalagi jantung, atau apalagi, pokoknya segala macam penyakit. Pada saat ini Anda sedang mempunyai penyakit, insya Allah jika ini Anda rutinkan sesuai di keterangan berbagai kitab, insya Allah ini sangat luar biasa manfaatnya, agar Anda bisa cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Anda lakukan, diamalkan. Artinya apa sih doa itu, Ustaz? Nawaitu syafa'i bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya niat, ya, mengobati segala macam penyakit saya dengan air ini, bi barakatil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini kita minta kepada Allah agar apa? Kita dijaga dari segala mara bahaya. Ya
Ya ma'uz zamzami yuqra'u salam. Wahai air, kamu dapat salam dari air Zam-Zam. Insya Allah dengan fadilah ini sangat luar biasa. Ada beberapa jamaah saya yang saya berikan amalan ini, alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara mengamalkannya, tadi saya jelaskan waktunya di pagi hari dan ketika Anda mau tidur. Kemudian saat Anda mengamalkan ini, Anda juga harus menjalankan adab adab orang minum air sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi niat, jadi nawaitu itu niatnya seperti itu. Kita niat minum air dengan niat mengobati segala macam penyakit agar dijauhkan dari segala mara bahaya dengan fadilah sholawat, dengan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tadi membaca doa. Kemudian yang ketiga meminum dengan tangan kanan. Yang keempat harus minum airnya sambil duduk. Misalnya nggak bisa duduk bisa sambil berbaring. Tapi jangan sampai kita minum air itu sambil berdiri. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yashrabanna ahadu minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Kata Rasulullah, janganlah ada salah seorang dari kalian minum air sambil berdiri. Apabila kita kok lupa kita minum air saking hausnya sambil berdiri, maka hendaknya kita malah disuruh memuntahkan apa yang sudah kita minum. Nah, kemudian minum airnya itu dengan 3 tegukan. 3 tegukan itu artinya tadi Anda sudah membaca doa, kemudian berhenti diulang 3 kali, jangan seruput, jangan, tapi 3 kali. Kemudian bernafas saat meminum air, sekali tegukan sambil bernafas. Nah, itu adalah amalan ikhtiar agar kita, khususnya badan kita, jasad kita, ruh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan dari segala macam penyakit. Dan yang misalnya sedang sakit pun, insya Allah dengan fadilah mengamalkan amalan ini, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ikhtiar. Nah, sambil Anda mengamalkan ikhtiar ini, Anda juga yang sedang misalnya keluarganya, atau Anda sendiri, atau anak Anda, atau istri Anda, atau suami Anda itu sedang sakit misalnya, apa sajalah penyakitnya, ini Anda bisa berikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki. Air ruqyah jalbi rizki ini kan air ruqyah yang misalnya Anda pesan, Ustaz, saya sakit, ibu saya di rumah sakit belum sembuh-sembuh, sudah melakukan pengobatan secara medis, nah kemudian belum sembuh-sembuh. Anda juga bisa berikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini, di mana fadilah dari air ruqyah jalbi rizki ini kan dibacakan Al-Quran 30 juz, yang Al-Quran syifa. Al-Quran itu obat dari segala apapun. Nah, itu Anda bisa berikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Ada beberapa jamaah saya yang alhamdulillah berikhtiar, ada yang orang tuanya sakit di rumah sakit sampai berminggu-minggu, kemudian menghubungi saya, memesan air ruqyah jalbi rizki. Alhamdulillah dengan berkah Al-Quran, bukan karena saya nggak bisa apa-apa. Dengan berkah Al-Quran, berkah sholawat, berkah zikir yang dibacakan ke air yang ada yang saya pegang ini, kemudian penyakit-penyakit itu Allah sembuhkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa Anda amalkan ikhtiar ini, Anda tambahin ikhtiar lagi dengan air ruqyah jalbi rizki. Itu tidak ada harganya, saya tidak menjual. Kalau Anda mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, tinggal klik link di deskripsi. Insya Allah dengan fadilah amalan yang saya jelaskan, dengan fadilah air ruqyah jalbi rizki, Anda semua akan dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, disembuhkan yang sedang sakit-sakitnya dijauhkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun penyakit kita, Allah lah yang menyembuhkan. Tetap kita ikhtiar dengan datang ke dokter, dengan dirawat di rumah sakit, dengan mengamalkan amalan ini, dengan mengkonsumsi air ruqyah jalbi rizki. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.